Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Om Satwiatum, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis ide saya, yaitu adalah bisnis kewirausahaan yang telah saya buat, yaitu adalah bisnis Panorama Sablon, yang bahkan saya akan bahas tentang ide bisnis saya. Baik, Panorama Sablon. Nah, ini beberapa anggota yang saya miliki, yaitu adalah saya sendiri, Tridendarto sebagai Ketua TM, yaitu ada Muhammad Fadil Kusuma, yaitu adalah PC produksi, yaitu ada Haris Abdul Rahman, yaitu adalah PC pemasaran. Nah, penjelasan dari ide bisnis saya yaitu adalah Panorama Sabun adalah cetak sablon dengan teknik pewarnaan yang dipilih dengan pewarna konsumen dengan desain generasi zaman sekarang. Dengan proses pewarnaan yang tidak pudar ketika dicuci terus-menerus dengan bahan pasta yang dipilih yang dihasilkan pada warna teknik yang bagus dan tahan lama. Jadi itu pada proses pewarnaan dari teknik sablon itu, yaitu teknik sablon manual itu tergantung permintaan konsumen. Ketika konsumen itu memilih apakah mau satu warna, pecah warna, itu tergantung konsumen sendiri. Yang penting konsumen itu memiliki desainnya, yang penting kita cetakin seperti itu. Nah, kasus yang terjadi pada cetak sablon. Nah, kasus pada cetak sablon baju yang sering dikeluhkan oleh konsumen terutama cetak dengan bahan warna yang mudah luntur ketika dipakai 1 atau 3 bulan. Dengan hasil warna yang luntur, selain itu juga mengeluhkan permasalahan cetak yang tidak sesuai dengan pemesanan konsumen dengan desain yang sudah pesan oleh konsumen. Nah, banyak nih dari kita yang sudah cetak sablon, terus cetak sablon itu tidak sesuai sama desain yang kita pilih. Dan ketika uh, sablon itu, baju itu sudah jadi, sudah digunakan semenjak beberapa bulan, dari 1 sampai 3 bulan, itu tuh warna yang kita gunakan itu warna pasta yang kita gunakan untuk membuat baju sablon manual itu gampang cepat luntur, tergantung bahan pewarna aja yang paling mudah atau paling sulit, yang apa tuh, ibaratkan kita beli pasta bagus tapi hasilnya ya sama aja bohong, ntar juga luntur, lama kelamaan beberapa tahun dipakai luntur, ya udah warnanya nggak bakal utuh lagi. Nah, solusinya itu memberikan bahan dan hasil cetakan yang mudah dipilih oleh konsumen. Nah, yang dipilih konsumen itu bahannya tergantung ya. Yang pertama itu yaitu bahan itu kan kita cari pasta. Pastanya itu kan pasta yang paling bagus, yang bisa tahan sampai 1 tahun, apalagi sampai beberapa tahun lah, tergantung sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, hasil cetakan yang dipilih oleh konsumen. Nah, cetakan yang dipilih oleh konsumen itu, ya misalnya nih kita misalnya seorang itu mendesain sebuah rancangan desain. Nah, itu kita rancang dulu nih, mau seperti apa, mau berbentuk logo, apa mau berbentuk uh, figur Kohiro. Nah, itu misalnya kalau kita ngambil cetak manual. Nah, cetak manual itu kan misalnya ada dua nih. Ada cetak warna sama warna sendiri. Apa yang disebut juga hitam putih. Nah, itu kalau misalnya manual itu kan kita kan harus memilih-milih warna dulu ya, pasta warnanya. Nah, itu tergantung selera juga. Mau warnanya satu, apa warnanya dua. Nah, tergantung permintaan konsumen. Nah, yang kedua,
bahan cetakan yang sudah di ini panorama. Nah, bahan cetakan yang sudah di panorama. Cetakannya. Nah, untuk bahannya sendiri kita harus bahan yang bagus. Apalagi bahan yang tidak mudah luntur apa tahan lama. Nah, ini harus catatan penting nih untuk usaha saya. Apalagi usaha saya ini kan belum berjalan ya, baru rancang dulu nih di konsepnya. Terus yang ketiga, pemasaran dengan sistem promosi via online atau sosial media. Nah, sekarang tuh sosial media tuh banyak banyak yang apalagi banyak yang dipakai oleh generasi zaman sekarang. Banyak tuh kita dari beberapa milenial sekarang kalau itu tuh membeli baju apa segala macam kan via online. Nah, di sini tuh saya membuka media sosialnya yaitu adalah Panorama, Panorama di IG. Nah, yaitu namanya Panorama 072. Nah, bisa dilihat tuh IG-nya. Terus untuk online, nah online ini saya membuka cabang yaitu adalah Tokopedia. Tokopedia sama namanya yaitu adalah Panorama 072. Terus untuk Shopee sama juga. Shopee Panorama Sablon 72. Terus untuk promosi WA. Nah, promosi WA bisa juga promosi WA. Yang penting promosi WA itu bisa dilihat dari teknik sablon apa beberapa desain-desain yang baru. Nah, yang lagi kekinian itu bisa saya masukkan ke sana. Terus untuk target pemasarannya. Nah, untuk target pemasarannya ini adalah produk kami mulai dari anak kecil sampai hingga dewasa. Nah, untuk target saya sendiri kan harus memilih beberapa pasar ya. Misalnya ini kan ukuran kaos. Nah, ukuran kaos ini kan sangat penting ya. Ukuran kaos. Tergantung ukuran kaos itu untuk ukuran dewasa. Itu bisa memilih ukuran. Ya, misalnya ukurannya L berapa pieces, terus ukurannya M berapa pieces, XL berapa pieces, dan seterusnya sampai berapa pieces. Nah, untuk anak-anak juga sama per pieces. Tapi untuk anak-anak misalnya kayak ukuran anak-anak balita, apalagi anak-anak usia remaja lah itu juga sama. Itu tergantung permintaan dari konsumen. Nah, tujuan yang saya tawarkan di sini. Nah, produk baju yang kami jual memberikan kualitas yang terbaik dengan harga yang terjangkau. Kami juga menyediakan penawaran secara online agar bisa terjangkau secara luas. Selain itu, produk kami akan dikemas dengan baik dan rapih dengan packing yang aman sehingga produk akan selama tujuan. Nah, untuk kualitas sendiri sih, kualitas ya bagus ya. Yang penting tergantung konsumennya. Konsumennya kan mau misalnya mau cetak sablon kan banyak nih. Nanti akan saya kasih slide yang selanjutnya. Nah, untuk kualitas dari teknik sablon dari panorama sablon ini emang banyak. Yaitu kan saya memilih opsinya dari teknik sablon digital, manual, sampai poster ada, cetak resin ada. Nah, yang terpenting itu banner sama spanduk juga ada. Terus untuk packing, nah ini packing yang banyak paling ditanya ini sama konsumen. Nah, untuk packingnya itu kita bersih ya, menggunakan plastik yang rapi, untuk mencegah terjadinya apa plastik itu robek apa segala macam. Kita menggunakan plastik klip. Nah, itu plastik klip itu yang langsung klip di atas itu aman sekali. Yang penting tidak terbuka dan aman untuk digunakan saat pengiriman dengan menggunakan via kurir. Nah, pelayanannya yang biasa digunakan oleh penerima sablon. Nah, itu ada cetak manual dan digital, cetak banner dan spanduk, cetak poster A3 sampai A1, pembuatan cetak clay dan resin dan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada produk atau desain. Nah, yang pertama ada sablon.
Nah, sablon yang harga yang saya patok untuk panorama sablon ini yaitu mulai dari harga Rp70.000 sampai Rp100.000 tergantung desain yang kita inginkan. Nah, untuk kaosnya sendiri ada dua opsi, yaitu ada warna hitam dan warna putih, yaitu dibanderol seharga Rp30.000. Nah, untuk harga desain sendiri itu seharga Rp45.000 sampai Rp100.000 tergantung request kalian. Nah, selanjutnya ada banner. Nah, banner ini saya mematok harga mulai dari Rp90.000 sampai Rp100.000 tergantung ukuran dan desain kalian. Untuk harganya sendiri itu mulai dari Rp45.000 sampai Rp100.000 tergantung desain kalian sendiri. Nah, selanjutnya ada cetak silikon dan resin. Nah, untuk cetak resin sendiri yaitu saya mematok harga berkisar Rp50.000 sampai Rp100.000 tergantung kesulitan desain yang akan dicetak. Nah, untuk cetak sendiri itu yaitu mulai dari Rp45.000 sampai Rp100.000 tergantung request dari desain kalian sendiri. Nah, selanjutnya ada poster. Untuk poster sendiri yaitu saya mematok harga mulai dari Rp90.000 sampai Rp105.000 tergantung ukuran dan desain. Untuk desain sendiri itu saya mematok harga Rp45.000 sampai Rp100.000 tergantung request atau desain kalian sendiri. Nah, untuk strategi ini saya ada beberapa fase, yaitu untuk fase pertama itu membuka opening via IG untuk memperkenalkan produk kepada teman-teman dan kawan lain. Yang kedua, melakukan perjualan mulai dari per pieces sedikit, yaitu selanjutnya promosi desain-desain cetak resin yang telah dicetak sendiri. Terus untuk fase 2 yaitu memberikan pelayanan dan kualitas yang terbaik, memberikan harga yang terjangkau, menaikkan penjualan pieces dan desain-desain baru yang sedang tren saat ini. Yaitu untuk fase 3-nya yaitu menaikkan jumlah penjualan atau pieces dengan jumlah yang cukup banyak, yaitu membuka penjualan via Shopee, Tokopedia, dan promosi via WhatsApp dan IG. Yaitu untuk fase keempat yaitu mempernaikkan penjualan yang banyak, membuka orderan, dan untuk strategi 5 tahun ke depan yaitu ada 1 tahun dan 3 tahun, yaitu mempunyai toko online offline, yaitu mencari bahan baru dan desain yang sedang tren dan digemari saat generasi kedepannya, yaitu untuk 3 tahun sampai 5 tahunnya yaitu membuat toko offline di daerah kota Tangerang. Nah, untuk pengeluarannya yaitu yang itu pertama itu adalah laporan keuangan 1 tahun terakhir, yaitu ada pembayaran pemasaran sebesar 5 juta, pembayaran produksi sebesar 6 juta, produksi atau distribusi, pembayaran distribusi yaitu sebesar 1 juta, pembiayaan toko sebesar 10 juta, biaya WhatsApp per tahunnya, WhatsApp per tahunnya yaitu 1 juta, yaitu jumlah yang dikeluarkan sebesar 23 juta. Nah, untuk pembuatan proyeksi keuangan Anda semenjak 1 tahun. Nah, ini ada aset peralatan bahan produksi sebesar 5 juta. Nah, untuk pengeluarannya yang pertama itu adalah gaji sebesar 2.500.000, toko per tahunnya sebesar 10 juta, untuk promosi sebesar 1 juta, pembayaran listrik dan air sebesar 1.500.000, dan penjualan dan jumlahnya yaitu adalah sebesar jumlah keseluruhan dari gaji toko per tahun, promosi, dan biaya listrik dan air sebesar 15 juta rupiah, dan pemasukan bersih pengeluaran sebesar 65 juta rupiah. Nah, berikut adalah beberapa pemasaran, yaitu ada pertama dari Moji, yang kedua ada IG bisnis, yaitu ada toko online, yaitu ada pertama ada Tokopedia, Shopee, dan toko offline-nya yaitu
buka di Jalan Maulana Hasanuddin Ruko nomor 56 samping toko counter Kingsale. Ya, ide bisnis saya ini lagi perkembangan, mudah-mudahan kedepannya bisa dibuka dan opening dengan target bisnis yang sangat sedikit dan uh, membuka idenya, mudah-mudahan insya Allah. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan maaf untuk salah kata, maklum untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.